Welcome to OP Army. Pada kesempatan ini kita akan membahas tokoh yang cukup terkenal, yaitu Bartolomeo Kuma. Bartolomeo Kuma adalah mantan komandan pasukan revolusioner yang menjadi Royal Shichibukai. Dengan penampilan badan tinggi besar, menggunakan topi beruang, rambut ikal sebahu, menggunakan baju hitam, membawa sebuah buku, dan menggunakan celana bintik-bintik hitam seperti domba. Kemunculan pertamanya adalah di Tyler Bark. Dia ditugaskan pemerintah dunia untuk menghentikan Gekko Moria yang tak sanggup menghabisi bajak laut topi jerami. Kuma memiliki ketahanan tubuh yang sangat luar biasa karena setengah tubuhnya adalah cyborg. Kuma dapat mengaturkan segala serangan. Hal itu dikarenakan dia telah memakan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi. Selain itu, Kuma juga dapat memukul udara dengan sangat cepat yang menimbulkan gelombang kejut shockwave. Jurus andalannya yang sangat mematikan adalah Uro Shock yang menghancurkan Tyler Bark hanya dalam sekejap mata. Kuma juga dapat menyerap rasa sakit seseorang dan memindahkannya kepada orang lain, seperti apa yang dilakukannya kepada Ruffy dan Zoro di Tyler Bark. Selain dapat memindahkan rasa sakit seseorang, Kuma juga dapat memindahkan seseorang kemanapun yang dia suka. Kemampuan ini seperti kemampuan teleportasi. Dia dapat memindahkan seseorang sesuai dengan keinginannya, seperti apa yang dilakukannya di Kolom Show Body Archipelago. Kuma memiliki bounty 296.000 juta berry dengan julukan Kuma Sang Tiran atau Raja yang kejam dan lalim. Bahkan bajak laut Kid Hauski Apo gemetar saat melihat Kuma di Show Body. Itu sudah menggambarkan bagaimana kejamnya Kuma. Tapi ini tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kisah: Kuma kecil tinggal di kerajaan Sorbet. Dia berasal dari keluarga sederhana. Kehidupannya sangat bahagia. Sampai akhirnya datang prajurit pemerintah dunia menangkap semua keluarganya. Hal itu terjadi karena ada seorang dokter yang membeberkan dan memberitahu bahwa ayah Kuma adalah keturunan dari ras Buccaneer, ras manusia yang memiliki kekuatan dewa. God Nika. Ras Buccaneer adalah ras manusia yang memiliki kekuatan layaknya seorang raksasa. Inilah yang membuat pemerintah dunia menjadi takut dan menangkapnya. Ayah Kuma meminta dirinya saja yang ditangkap, tetapi pemerintah dunia menolak dan menangkap seluruh keluarga Kuma. Kehidupan Kuma pun berubah 900 derajat. Dia menjadi sangat menderita karena dia telah menjadi budak Teryubito di Mario Joyce. Dia disuruh bekerja setiap hari tanpa ada istirahat dan terus disiksa. Sebelum ayahnya meninggal, ayahnya telah menceritakan tentang legenda God Nika kepada Kuma. Itulah yang membuat Kuma tetap bersemangat meskipun dia terus disiksa karena dia ingin jadi Sun God Nika seperti apa yang telah diceritakan ayahnya. Sampai akhirnya terjadilah sebuah turnamen yang diadakan pemerintah dunia. Turnamen untuk bertahan hidup yang diadakan pemerintah dunia di sebuah pulau yang diberi nama God Valley. Dan disinilah pertemuannya dengan Ivankov dan juga Gini yang merubah segalanya. Ivankov mengajak Kuma untuk bergabung dengannya dalam rencana untuk melarikan diri dari God Valley. Dengan kemampuan intel dan penyusupannya, Gini telah mengabarkan kepada dunia luar bahwa Teryubito telah mengadakan turnamen di God Valley dengan hadiah buah iblis legendaris. Hal itu membuat Rock the Sebek dan juga Gold the Roger berminat untuk mendapatkan buah tersebut dan menyerang God Valley. Penyerangan bajak laut ini dimanfaatkan Kuma dan Ivankov untuk mencuri buah iblis Nikyu Nikyu no Mi dan Uwo Uwo no Mi. Tapi sayangnya Big Mom berhasil membegal Uwo Uwo no Mi. Kuma pun berhasil melarikan diri dan kembali ke
kerajaan Sorbet bersama dengan Ginny dan juga Ivankov. Kuma dan Ginny tinggal di kerajaan Sorbet dan Ivankov melanjutkan petualangannya. Ginny dan Kuma hidup bahagia layaknya seorang kekasih di kerajaan Sorbet sampai akhirnya raja kerajaan Sorbet memperlakukan pajak yang sangat tinggi. Kuma menentang hal itu, begitu juga dengan Ginny, tapi sayangnya mereka berhasil ditangkap. Sampai akhirnya Dragon melakukan pemberontakan di kerajaan Sorbet bersama dengan Ivankov. Dan ini menjadi pertemuan kembali antara Kuma, Ginny, dan juga Ivankov. Dan akhirnya mereka mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Revolusi Army. Dan disinilah awal dari kisah sedih Barolo Kuma. Ginny telah diculik oleh pemerintah dunia dan tidak diketahui kabarnya. Setelah 2 tahun, akhirnya dia diketahui. Dan Kuma berhasil melacak keberadaannya, tapi sayangnya dia telah meninggal. Dan di sampingnya terdapat seorang bayi bernama Bonnie. Bonnie adalah anak Ginny. Kuma mengetahui hal itu, karena itu dia bertekad untuk membesarkan Bonnie seperti anaknya. Tapi sayangnya Bonnie menderita penyakit mematikan yang sangat berbahaya. Kuma membantunya menghilangkan rasa sakit tersebut dengan transfer ke dalam dirinya. Penyakit Bonnie semakin parah, tubuhnya dipenuhi sisik-sisik seperti hal yang terjadi pada Ginny. Kuma tidak ingin melihat Bonnie mati, karena itu dia memutuskan keluar dari revolusi Army agar bisa lebih fokus untuk merawat Bonnie. Sampai akhirnya Kuma bertemu dengan Vegapunk, ilmuwan ternama pemerintah dunia, dan melakukan sebuah kesepakatan. Kuma telah memindahkan seluruh rasa sakit dan penyakit Bonnie ke dalam tubuhnya. Hal itu membuat tubuhnya terinfeksi oleh penyakit tersebut. Tetapi Vegapunk akan memodifikasi tubuh Kuma menjadi cyborg agar Kuma dapat bertahan hidup dan membesarkan Bonnie. Inilah kisah sedih Barolo Kuma sang tiran. Jangan lupa subscribe, mamen.